Relax, Carl, relax. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film terbaru berjudul 72 Hours yang pastinya banyak sekali adegan membrutalkan. Bercerita tentang putri dari sang ketua FBI yang harus diculik oleh bos mafia. Oke, karena film ini sangat seru, tanpa berlama-lama kita langsung gaskin saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan sekelompok mafia yang hendak melakukan transaksi senjata ilegal. Namun saat transaksi itu akan dimulai, tiba-tiba mereka dikepung oleh para polisi dan terjadi aksi tembak-tembakan. Di tengah peperangan, dua orang anggota mafia berhasil kabur sambil membawa laptop yang berisi saldo jutaan dolar untuk membeli senjata ilegal tadi. Hingga saat di perjalanan, salah satu anggota mafia bernama Sean tiba-tiba mengirim pesan kepada FBI. Lalu memberitahu kalau sekarang dirinya menuju ke salah satu motel yang berada di ujung jalan. Rupanya Sean ini adalah anggota FBI yang sedang menyamar. Mendengar hal tersebut, tim FBI langsung saja OTW ke hotel yang dimaksud untuk menangkap teman Sean. Singkatnya, Sean dan temannya yang berambut gondrong telah sampai di hotel yang berada di ujung jalan. Tak berselang lama, si gondrong dihubungi oleh seorang pria bernama Marco yang merupakan tangan kanan bos mafia. Marco memerintah si gondrong untuk menghabisi Sean lalu membawa laptopnya pergi sekarang juga. Karena rupanya Marco telah mengetahui kalau Sean adalah FBI yang menyamar. Dengan cepat si gondrong langsung menghabisi Sean lalu mengambil laptopnya. Relax, Carl, relax. Namun ketika si gondrong akan keluar, di sana sudah ada tim FBI dan sempat terjadi aksi tembak-tembakan. Sialnya, si gondrong dapat melarikan diri sembari membawa laptop berisi uang jutaan dolar. Setelah itu, salah satu agen FBI mengabari sang ketua FBI yang bernama Sebastian perihal Sean rekan mereka telah dihabisi oleh si gondrong. Mendengar kabar tersebut, Sebastian pun hanya bisa terdiam karena baru kali ini misinya gagal. Adegan berpindah kepada bos mafia bernama Velo yang sedang dihubungi oleh tangan kanannya yaitu Marco. Di sini Marco meminta maaf karena transaksi senjata ilegal mereka telah gagal. Kegagalan itu disebabkan oleh Sean yang ternyata agen FBI. Namun Velo tidak usah khawatir karena Marco telah mengamankan laptop berisi uang jutaan dolarnya ditambah menghabisi Sean. Bukan hanya itu, Marco juga telah menangkap si gondrong yang merupakan orang yang telah merekrut Sean bergabung. Mendengar hal tersebut, Velo menjadi marah lalu meminta Marco agar tidak melepaskan si gondrong. Karena sekarang juga ia akan pergi ke sana. Selang beberapa saat, terlihat Velo yang sudah tiba di tempat Marco. Velo langsung saja menyiksa si gondrong karena telah merekrut Sean yang merupakan agen FBI. Si gondrong memohon ampun dan bersumpah jika dirinya tidak mengetahui kalau Sean adalah agen FBI. Namun Velo tidak peduli lalu segera menghabisi si gondrong. Selanjutnya Velo memerintah Marco agar melanjutkan transaksi pembelian senjata ilegalnya besok malam. Velo juga sudah mengutus satu ajudannya yang akan menemani Marco saat bertransaksi. Pagi harinya berpindah kepada Sebastian, sang ketua FBI yang kala itu tengah menghadiri pesta ulang tahun keponakannya bernama Christina. Di sini Sebastian langsung mengucapkan selamat kepada Christina dan doa supaya panjang umur. Kemudian Sebastian disambut baik oleh ayah Christina atau adik kandung Sebastian yang bernama Alex.
Selanjutnya, Alex memberikan kado spesial untuk Christina, yaitu satu mobil mewah. Terlihat Christina sangat bahagia karena ia tidak menyangka akan diberikan kado semewah itu oleh Alex, ayahnya. Ketika acara ulang tahun sudah selesai, Alex dan Sebastian pun lanjut mengobrol sambil bersantai di halaman rumah. Sebastian curhat kepada Alex tentang misinya yang kemarin gagal. Bahkan sampai menewaskan satu anak buah Sebastian, yaitu Sean. Sebastian sangat dendam kepada kelompok mafia itu dan sampai kapanpun ia akan terus mengincar mereka lalu menangkap bosnya. Alex pun hanya bisa mensupport apa yang akan Sebastian lakukan. Alex meminta Sebastian agar selalu berhati-hati ketika sedang berurusan dengan mafia manapun sebab mereka sangat kejam. Get you another beer. Yeah, thanks. Keesokan harinya memperlihatkan Sebastian yang sedang melakukan rapat dengan anggotanya di kantor FBI. Di sini satu anak buah Sebastian berhasil mendapatkan informasi dari informannya. Kalau nanti malam kelompok mafia Velo akan melanjutkan transaksi pembelian senjata ilegal yang sebelumnya gagal di tempat penyimpanan kontainer. Mendengar hal tersebut, Sebastian langsung saja memerintah timnya agar bersiap. Karena malam ini mereka akan menggerebek kelompok mafia Velo lagi. Malam harinya Sebastian dan tim sudah berada di TKP untuk melakukan penggerebekan. Tak lama terlihat Marco dan ajudan Velo si bos mafia yang mulai melakukan transaksi, namun tiba-tiba di tengah pertempuran Marco berhasil kabur. Kemudian Sebastian melihat ajudan Velo yang hendak kabur juga sambil membawa laptop berisi saldo jutaan dolar milik Velo si bos mafia. Dengan cepat Sebastian mengejarnya lalu berhasil memojokkan si ajudan Velo. Namun tiba-tiba Sebastian dibuat terkejut tatkala melihat ajudan Velo yang ternyata adalah Alex, adik kandungnya sendiri. Sebastian pun hanya bisa melohok lalu membiarkan Alex pergi. Selang beberapa saat Sebastian mendatangi Alex di rumahnya. Tanpa basa-basi Sebastian langsung memberikan bogem mentah kepada Alex karena telah bekerja untuk Velo. Untungnya Alex dapat menenangkan Sebastian lalu menjelaskan semuanya. Alex akui memang dirinya sudah lama bekerja untuk Velo. Namun semua itu hanyalah berpura-pura sebab Alex hanya mengincar laptop yang berisi saldo jutaan dolar milik Velo saja. Kini Alex sudah mendapatkannya dan semua saldo itu telah ia pindahkan ke dalam hard drive. Alex berjanji akan membagi dua uang tersebut asalkan Sebastian mau tutup mulut dan tidak usah membesarkan kasus ini. Sebastian tidak memberikan jawaban apapun lalu ia memilih pergi dari sana. I'm done with you. Seriously? 1 jam kemudian terlihat Marco si tangan kanan Velo sudah berada di markas lalu melaporkan semua kejadian yang baru saja terjadi kepada Velo. Velo pun segera mengecek rekaman CCTV di TKP. Dan ia dibuat kaget saat melihat Alex yang dilepaskan begitu saja oleh Sebastian. Ditambah Alex telah membawa kabur laptop berisi saldo jutaan dolar milik Velo yang membuatnya semakin murka. Velo baru sadar kalau Alex juga adalah seorang pengkhianat sehingga ia memerintah Marco agar mengerahkan pasukan lalu menangkap Alex sekarang juga. Kembali pada Alex yang kala itu sudah berada di dalam rumah lalu meminta istrinya untuk segera berkemas. Karena malam ini juga mereka harus pergi. Si istri sempat bertanya apakah yang terjadi dan kenapa Alex sangat terburu-buru. Alex menjawab kalau ia akan menjelaskannya nanti karena sekarang sudah tidak ada waktu. Kemudian Alex bertanya di mana putri mereka yaitu Christina karena dia juga harus ikut pergi. Si istri menjawab kalau Christina sedang keluar dengan temannya entah kemana. Alex meminta si istri untuk menghubungi Christina lalu menanyakan lokasinya. Namun karena nomornya tidak aktif, Alex mengajak si istri agar pergi saja dan mereka akan mencari Christina ke rumah temannya.
20 menit setelah Alex dan istrinya pergi, datanglah satu mobil yang ternyata itu adalah Marco dan satu anak buahnya. Marco dan anak buahnya langsung saja masuk ke dalam rumah Alex untuk menangkapnya, beserta membawa kembali hard drive yang berisi saldo milik Velo. Saat Marco dan anak buahnya berada di dalam, datanglah Christina, putri Alex, diantarkan oleh temannya. Kemudian Christina masuk ke dalam lalu mengaktifkan ponsel. Di waktu yang sama, Christina dihubungi oleh ibunya yang bertanya di mana lokasinya sekarang. Christina pun menjawab jika dirinya baru sampai di rumah dan tiba-tiba Baby. seketika Alex menyadari kalau Christina pasti diculik oleh anak buah Velo yang membuat dirinya langsung panik. Selang beberapa saat, Alex dihubungi oleh Velo. Di sini Velo mengatakan kalau sekarang Alex tidak bisa bermain-main lagi dengannya sebab Christina sudah ada di tangan Velo. Velo memberikan Alex waktu 72 jam atau 3 hari untuk melakukan pertukaran antara hard drive yang berisi saldo jutaan dolar miliknya dengan Christina. Jika sampai Alex berbohong atau berani menjebaknya lagi, maka dipastikan Christina tidak akan selamat. What did you do? Setelah itu Alex dan istrinya mendatangi rumah Sebastian, si ketua FBI yang merupakan kakak kandung Alex sendiri. Di sini Alex meminta maaf karena sebelumnya ia telah membuat Sebastian kecewa. Kemudian Alex memohon agar Sebastian mau membantunya untuk menyelamatkan Christina yang telah diculik oleh Velo. Velo mengajak Alex untuk melakukan pertukaran dalam 72 jam ke depan antara hard drive berisi saldo jutaan dolarnya dengan Christina. Jika sampai Alex tidak mau, Velo mengancam akan menghabisi Christina. Sebenarnya Sebastian tidak ingin berurusan lagi dengan Alex karena sebelumnya ia merasa telah dikhianati. Namun karena demi menyelamatkan Christina keponakannya, Sebastian pun mau membantu. Asalkan Alex tidak pernah berurusan lagi dengan mafia manapun setelah kejadian ini. Langkah pertama yang Sebastian lakukan adalah mengamankan istri Alex. Karena dia sangat berpotensi diculik lagi oleh para anak buah Velo. What are we gonna do, Sebastian? I mean, you work for the FBI. Clock started 2 hours ago. Ketika hari sudah mulai terang, Sebastian membawa istri Alex bersembunyi di rumah amannya. Sebelum berpisah, si istri memohon kepada Alex agar ia dapat membawa lagi Christina pulang dengan selamat. Kemudian Sebastian membawa Alex pergi untuk mendatangi mantan agen rahasianya yang bernama Susan. Ini orangnya. Sebastian meminta bantuan kepada Susan karena sekarang mereka sedang mempunyai masalah pribadi dengan Velo, si bos mafia. Susan yang telah menganggap Sebastian seperti kakak sendiri, dengan senang hati ia pun mau membantunya. Terungkap fakta, Sebastian sengaja tidak meminta bantuan kepada timnya di FBI supaya ia bisa bebas melakukan hal apapun kepada Velo. Berbeda jika Sebastian menggunakan jasa timnya di FBI. Mereka pasti banyak sekali aturan dan barang bukti seperti hard drive harus diserahkan kepada petinggi FBI nantinya. Malam harinya adegan berpindah kepada seorang mantan pasukan khusus bernama Michael Vincent yang kala itu sedang nongkrong di kafe. Tak lama datanglah 2 perampok yang langsung menodong kasir kafe lalu memintanya untuk menyerahkan semua uang. Melihat hal tersebut, Michael segera menghampiri kedua perampok itu dan meminta mereka agar sebaiknya pergi. Namun si perampok malah menodong Michael hingga inilah yang Michael lakukan. Setelah berhasil membuat kedua perampok itu pergi, tiba-tiba Michael dihampiri oleh Sebastian dan Alex. Rupanya Michael ini adalah sahabat lama Sebastian. Bahkan dulu mereka sering bekerja sama ketika Michael masih menjadi pasukan khusus. Di sini Sebastian menjelaskan kalau ia membutuhkan bantuan Michael untuk memburu Velo, si bos mafia. Velo telah menculik Christina, keponakan Sebastian. Karena sebelumnya Alex mengambil hard drive berisi saldo jutaan dolar milik Velo.
Rencana Sebastian sekarang adalah menghabisi Velo serta menyelamatkan Christina tanpa harus memberikan hard drive-nya. Jika misi ini berhasil, Sebastian berjanji akan membagi rata semua saldo Velo yang ada di dalam hard drive-nya. Daripada ngak-ngok gak jelas seperti saya, akhirnya Michael pun menerima tawaran dari Sebastian. Alright. Di sisi lain memperlihatkan Velo si bos mafia yang memerintah Marco tangan kanannya untuk mengirim lokasi pertukaran antar hard drive-nya dengan Christina kepada Alex. Pertukaran itu akan dilakukan besok lusa. Namun Velo meminta Marco agar menghabisi Alex dan juga Christina jika mereka sudah mendapatkan hard drive-nya kembali. Marco sempat tidak setuju untuk menghabisi Christina sebab dia tidak tahu apa-apa. Akan tetapi Velo menegaskan kalau di sini dialah bosnya. Jadi Marco harus menuruti semua yang Velo perintah. Keesokan harinya memperlihatkan Sebastian yang mendatangi rekannya di FBI. Di sini Sebastian meminta si rekan untuk memberitahu petinggi FBI jika dirinya izin cuti untuk 3 hari ini. Si rekan sempat bertanya kenapa Sebastian mengambil cuti, apakah ia sedang ada masalah. Sebastian beralasan kalau dirinya baik-baik saja dan hanya sedang ingin liburan sejenak. Selanjutnya Sebastian dan Alex bertemu dengan Michael beserta Susan. Kemudian Sebastian membeli persenjataan di teman lamanya. Karena untuk menghadapi pasukan Velo mereka membutuhkan persenjataan yang lengkap. Dirasa semua persenjataan sudah lengkap, Sebastian meminta kepada Michael dan Susan agar berkumpul lagi nanti malam untuk menyiapkan strategi karena Marco tangan kanan Velo sudah mengirim lokasi pertemuannya. Malam harinya terlihat Sebastian, Alex, Susan, dan Michael yang sudah berkumpul. Di sini mereka membahas tentang strategi yang akan dilakukan saat terjadi pertukaran besok siang. Sebastian menugaskan Michael untuk menghabisi pasukan Velo dari jarak dekat. Sedangkan Susan akan menjadi sniper dari jarak jauh. Sebastian sendiri akan menemani Alex bertemu dengan Velo dan setelah aba-aba diberikan mereka bisa langsung membrutal. Setelah semuanya mengerti, Alex menghubungi Velo lalu mengatakan jika dirinya sudah sangat siap untuk melakukan pertukaran. Keesokan harinya tepat 72 jam dari waktu yang Velo berikan, Sebastian CS sudah sampai di lokasi pertukaran yaitu di sebuah pabrik kosong. Sebastian meminta Michael dan Susan untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Sedangkan dirinya dan Alex akan masuk ke dalam untuk melakukan pertukaran. Di balik itu Marco menitipkan Christina kepada pacar Velo dan jangan sampai membiarkannya kabur. Si pacar pun sempat menolak karena di sini ia bukan anak buah Velo melainkan pacarnya. Velo yang mendengar pacarnya susah diatur, ia pun memberi sedikit shock terapi kepadanya. Alhasil si pacar pun mau menjaga Christina, sedangkan Velo dan Marco akan menemui Alex. Watch her. Sebelum bertemu dengan Alex, Velo memerintah Marco agar langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk menghabisi Alex dan Christina jika mereka sudah mendapatkan hard drive-nya. Marco sengaja menyembunyikan dulu para anak buahnya agar membuat Alex percaya kalau tempat ini benar-benar sepi. Faktanya Alex dan Sebastian juga telah menyusupkan Susan beserta Michael untuk menghabisi duluan para anak buah Marco. Singkat cerita, Sebastian dan Alex kini sudah bertemu dengan Velo dan Marco. Di sini Velo sempat terkejut tatkala melihat Alex yang datang bersama dengan Sebastian, si ketua FBI. Sebastian meminta Velo agar tenang karena kedatangannya ke sini bukan sebagai FBI melainkan hanya mengantar adiknya saja yaitu Alex. Sebastian berbohong dengan mengatakan kalau ia tidak akan menangkap atau mengganggu lagi bisnis Velo asalkan pertukaran ini berjalan dengan mulus.
Pada akhirnya Velo percaya, namun ia meminta supaya hard drive-nya diserahkan duluan. Alex tidak mau karena dalam perjanjiannya mereka harus bersama-sama menukar antara hard drive-nya dengan Christina. Di waktu yang sama terlihat Susan yang sudah berada di atas dan siap menembak Velo beserta Marco. Sedangkan Michael sudah berada di dalam pabrik, namun ia malah ketahuan oleh para anak buah Marco hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Melihat Marco yang tewas, Velo menjadi murka lalu mengerahkan semua pasukan untuk menghabisi Alex dan Sebastian yang berlari ke dalam pabrik. Sementara Velo sendiri langsung mendatangi pacarnya untuk membawa Christina pergi. Di balik itu memperlihatkan Michael dan Susan yang langsung membantai semua pasukan Velo yang hendak menyerang Alex dan Sebastian. Kini yang tersisa hanya tinggal Velo dan pacarnya, lalu mereka menuju mobil untuk membawa Christina kabur. Namun beruntung dari jarak jauh Michael dapat meledakkan mobil Velo sehingga membuatnya tidak bisa pergi kemana-mana. Pada akhirnya Velo dan pacarnya berhasil dikepung oleh Sebastian CS. Namun ia langsung menodongkan senjata kepada Christina lalu mengancam akan menghabisi Christina jika mereka semua tidak membuang senjata. Alex yang tak mau putrinya dihabisi, ia pun memohon kepada Sebastian dan Michael agar membuang senjata mereka. Bahkan Alex juga memberikan hard drive-nya kepada pacar Velo asalkan Christina dilepaskan. Akan tetapi tetap saja Velo tidak akan melepaskan Christina dan malah hendak membawanya pergi dari tempat itu. Si pacar yang emosi melihat kelakuan Velo, ia pun sampai ikut menodong Velo lalu terjadilah perdebatan. Di waktu yang sama Christina berhasil memberontak lalu inilah yang terjadi. Alhasil Velo berhasil dihabisi dan Alex dapat menyelamatkan Christina dengan selamat. Tak hanya itu, pacar Velo juga mengembalikan lagi hard drive berisi saldo jutaan dolarnya asalkan dirinya dilepaskan. Tentu Alex setuju dan ia akan mencairkan semua saldo tersebut untuk dibagi rata. Sore harinya Christina pulang ke rumah dan ia langsung memeluk sang ibu atau istri Alex. Terlihat mereka semua yang sangat bahagia dan kini Alex mengajak keluarganya untuk berjalan-jalan keliling dunia karena sekarang Alex telah banyak uang. Kemudian film pun tamat. Kisah yang dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah jangan pernah mau menjadi bos mafia karena endingnya pasti sengsara atau hancur. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.